Shalom, selamat siang adik-adik sekalian. Di minggu ini kita akan belajar secara online. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menumbuhkan sikap toleran agar hidup damai. Nah, toleransi adalah sikap menghormati dan menerima perbedaan orang lain tanpa memandang agama, budaya, atau latar belakang. Sikap toleran membantu menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Jadi adik-adik, pengertian toleransi adalah suatu sikap atau perilaku atau kemampuan untuk menghormati, menerima, dan memahami perbedaan antara individu atau kelompok maupun budaya lain tanpa menghakimi atau mengucilkan mereka. Hal ini mencakup kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, keyakinan, nilai-nilai, atau pandangan yang berbeda. Toleransi juga merupakan fondasi penting dalam mempromosikan keragaman, inklusi, dan perdamaian dalam masyarakat. Jadi kehidupan masyarakat itu perlu adanya toleransi. Jadi jika kita ingin menciptakan lingkungan atau kehidupan yang damai, maka toleransi itu sangat penting, karena dalam suatu lingkungan belum tentu tidak ada perbedaan. Jadi pasti ada perbedaan budaya atau perbedaan keyakinan. Nah, untuk mengatasi perbedaan itu kita harus menumbuhkan sikap toleransi. Jadi yang berikut poin utama. Yang pertama, mengenal perbedaan. Manusia memiliki berbagai latar belakang, agama, budaya, dan pandangan. Perbedaan merupakan hal alami dan harus dihargai. Jadi dimanapun kita berada itu pasti ada perbedaan. Mau di mana, di sekolah juga pasti adik-adik banyak perbedaan. Di dalam satu kelas itu belum tentu semua orang Timur atau orang Rote atau orang Alor, pasti ada perbedaan dari berbagai suku. Jadi kita harus menghargai menghargai perbedaan di antara kita, sehingga kita dapat membangun hubungan yang baik. Yang berikut, B, mengatasi stereotip dan prasangka. Stereotip dan prasangka dapat menjadi hambatan dalam menciptakan toleransi. Belajar mengidentifikasi dan mengatasi stereotip dan prasangka. Yang ketiga, belajar empati. Empati adalah kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain. Yang berikut penting untuk membangun hubungan yang lebih baik dan memahami perspektif orang lain. Jadi kita perlu menumbuhkan rasa empati yang tinggi dalam diri kita, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang harmoni atau kehidupan yang damai. Empati, kita harus turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi misalnya ada teman yang sedih atau yang berbagai macam perasaan yang kurang baik, teman-teman juga harus turut merasakan, sehingga teman-teman itu lebih dekat dan bisa membangun hubungan yang baik, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang damai. Yang berikut contoh keberhasilan dari sikap toleransi. Yang pertama, perjanjian perdamaian. Sejarah telah mencatat berbagai situasi di mana konflik bersenjata antara kelompok, etnis, agama, atau negara yang berbeda berhasil diakhiri melalui perjanjian perdamaian. Contohnya adalah
perjanjian Good Friday di Irlandia Utara yang mengakhiri konflik antara Katolik dan Protestan. Jadi tidak ada lagi setelah ada perjanjian perdamaian, maka tidak harus kita masih bergaul memilih teman yang harus seiman atau juga satu budaya. Jadi setelah ada perjanjian perdamaian ini kita bergaul tidak harus memandang. Yang kedua, kerjasama antar budaya. Toleransi memungkinkan masyarakat untuk menjalankan kegiatan kerjasama antar budaya yang dapat meningkatkan pemahaman dan persaudaraan. Misalnya kerjasama budaya yang melibatkan pertukaran seni, musik, atau budaya kuliner dapat mempromosikan saling pengertian dan mengurangi ketegangan antar budaya. Jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi ini, menumbuhkan sikap toleran adalah langkah penting menuju hidup damai. Dengan memahami, menghormati, dan menerima perbedaan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Jadi pesan untuk adik-adik harus menumbuhkan rasa toleran itu dalam diri adik-adik, sehingga dapat di kehidupan bermasyarakat itu adik-adik dapat menunjukkan atau menampilkan sikap toleran agar kehidupannya damai. Terima kasih adik-adik, mungkin materi yang dapat saya sampaikan hanya ini. Jadi kita sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa di minggu depan. Shalom.